selamat datang di Wanodia Senior. Kenalin, aku Istiqlal Faiha, biasa dipanggil Istiqlal. Aku seorang mahasiswi aktif di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Aku Safira Malita, biasa dipanggil Safira. Aku juga mahasiswa aktif di Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Erlangga. Oke, sebelum kita mulai diskusi, aku mau tanya dulu nih, sebenarnya kenapa sih kamu memilih nama Wanodia Senior gitu? Oke, kenapa sih kita namanya itu Wanodia Senior? Wanodia itu bermakna gadis atau perempuan remaja, dan senior itu merupakan bahasa Indonesia dari podcast. Mungkin banyak juga nih yang belum tahu kalau podcast itu bahasa Indonesia ternyata senior. Jadi kenapa Wanodia Senior? Karena kami berdua adalah perempuan, seorang gadis remaja gitu ya. Dan senior adalah podcast. Jadi kayak ya ini podcastnya bukan para juga sih, podcastnya remaja perempuan gitu. Betul. Nah oke. Hari ini aku bersama sahabat aku Safira. Kita berdua tuh mau diskusi sih sebenarnya, diskusi tentang something yang kayaknya sedang banyak juga sih diperbincangkan gitu di para kalangan remaja-remaja kayak kita ini, yaitu adalah personal branding. Oke. Berbicara tentang personal branding, teman aku nih Safira kan anak hubungan internasional nih, berarti kan kayak bahasa Inggrisnya sudah tidak diragukan lagi gitu kan ya. Bahasa Inggrisnya kayaknya anak hubungan internasional ini udah keren banget lah gitu kalau menurut aku sih yang aku lihat gitu. Nah, personal branding bahasa Inggris kan, personal branding. Jadi dari Safira dulu nih, personal branding tuh apa sih gitu? Ini in my opinion aja ya. Kalau misalnya menurut aku, pandangan aku memahami personal branding itu sebagai pencitraan diri gitu, kayak gimana citra kita di depan orang lain gitu. Nah itu tuh maksudnya personal branding ini bukan sekedar image biasa, tapi personal branding tuh juga mencakup kayak gimana cara kita berpenampilan, terus kayak gimana kita itu bersikap, terus gimana cara kita tuh berinteraksi dengan lingkungan sosial kita, kayak gitu sih. Oke, setuju. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, personal branding, sebelum kita diskusi hari ini, sebelum kita ketemu hari ini, aku juga sebenarnya udah research gitu. Apa sih itu personal branding? Aku juga udah kayak nonton beberapa video orang yang ngebahas tentang personal branding juga gitu. Nah, aku itu kemarin sempat nonton videonya Panji Ular? Bukan Panji Ular kayak gini, bukan. Bukan. Panji yang stand up itu loh. Stand up komedian. Iya, yang stand up. Panji apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya Panji. Sang stand up komedian yang terkenal itu gitu. Nah, menurut Panji, personal branding itu adalah cara memahaminya itu sesimpel ketika gimana caranya kita bisa bikin uang ngedatangin kita, tapi bukan kita ngedatangin uang, lebih ke uang ngedatangin kita. Maksudnya itu gimana ya? Mungkin maksudnya kayak gini. Kasih contoh aja deh. Kasih contoh misalkan aku misalkan bisa nge-MC, misalkan bisa nge-MC. Amin ya Allah, bisa nge-MC. Nah, aku bisa nge-MC, punya skill, punya bakat gitu nge-MC. Terus Safira ada sebutlah event apa ya, wedding. Wedding, aduh. Wedding sepupu deh. Belum, kayaknya masih lama kita ya untuk kesana gitu. Nah, wedding sepupu. Terus di wedding sepupu kan pasti perlu yang namanya Master of Ceremony, MC gitu. Nah, gimana sih tanpa aku tuh menawarkan diri ke Safira, aku nih tahu Safira keluarganya bakal ngadain wedding gitu kan. Tanpa aku kayak kamu ada acara wedding ya gitu. Maksudnya sepupumu ada wedding ya gitu. Aku bisa loh nge-MC gitu. Mau nggak aku aja nih yang jadi MC-nya. Tanpa harus kayak gitu, tapi malah Safira yang ngajak aku karena Safira tahu aku tuh bisa gitu MC. Aku punya skill untuk MC gitu. Tanpa aku harus kayak ibaratnya nyari kerjaan, tapi kerjaan yang datangin aku sendiri, kerjaan yang butuhin aku, bukan aku yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin lebih seperti kayak gitu.
Kayak singkatnya tuh kayak gini sih, personal branding itu tuh kan aku bilang tadi itu kayak gimana cara kita bersikap gitu ya. Tapi itu tuh kayak dikaitinnya sama kayak gimana ya, kualitas kita, kualitas skill kita, terus juga kapabilitas kita gitu. Nggak cuman kita misalnya senyum ke orang doang gitu, nggak cuman kayak gitu. Gimana karakter kita juga ya, karakter sih. Nah, itu tadi yang aku tahu gitu, personal branding aku tahu. Nah, di zaman sekarang ini ya, ngomong-ngomong tentang personal branding, menurut kamu personal branding yang cocok untuk platform gitu, platform yang cocok untuk kita nih mempersonal branding diri kita, karena mengingat personal branding ini penting banget nggak sih kan? Iya, penting banget. Apalagi nanti kita seorang mahasiswa yang setelah ini nanti kan kita lulus kerja, iya butuh pekerjaan gitu. Jadi mungkin kita sudah harus membangun personal branding kita dari sekarang, walaupun kita masih semester 3. Kita berdua semester 3 masih baru ya itu. Iya, angkatan 2020. Ya, angkatan corona sih. Angkatan corona. Oke, nah gimana nih platform apa nih yang cocok gitu? Oh ya, apalagi kayak kita sekarang nih eranya modern ya. Kita nih teknologi kita tuh udah berkembang banget. 4.0 nggak sih udah? Iya, kita tuh media sosial tuh sebenarnya platform paling cocok banget ya untuk kita tuh mempersonal branding diri. Tapi kayak sayang banget sih, kayak masih banyak banget orang yang kayak nggak menggunakan sosial media itu untuk mempersonal branding gitu. Sosial media tuh cuma digunain buat misalnya nge-share kegiatan keseharian doang. Padahal media sosial tuh penting juga, bisa loh, kayak itu tuh kayak salah satu jalan yang paling apa ya, kalau bisa dibilang sekarang itu yang paling gampang itu mempersonal branding itu lewat media sosial. Kalau platformnya sendiri itu menurut aku sekarang Instagram sih. Iya, setuju. Karena Instagram kayak mostly semua orang punya Instagram. Iya benar. Kayak zaman sekarang emang ada orang nggak punya Instagram? Iya benar. Kayak di Instagram tuh kayak kita bisa nge-share gitu loh, kayak misalnya ya, kalau aku sebagai anak hubungan internasional itu biasanya ada kegiatan yang namanya MUN. Nah, di MUN itu kan kayak ya bisa dibilang itu kayak bukan debat juga sih, kayak lebih kita stance diri kita sebagai prime minister atau presiden dari suatu negara gitu kan. Nah, itu kan kayak kalau kita nge-share kegiatan itu, kita gimana kita beropini dan sebagainya, itu kan orang lain kayak bisa lihat kan, kayak oh kayaknya dia nih pintar public speaking deh gitu. Kayak tanpa harus bilang aku pintar public speaking loh gitu, tapi orang lain tuh bisa nilai dari kegiatan yang aku sharing. Cuman nge-share MUN aja gitu. Iya benar gitu. Setuju sih. Nah, selain Instagram, kayaknya TikTok juga sedang ramai ya. Iya, ini juga lagi happening banget nih, lagi ongoing banget gitu, orang main TikTok gitu. Tapi kayaknya nggak semuanya main TikTok nggak sih? Iya sih, bener, setuju. Kayak menurut aku sih, kayak orang yang main TikTok itu pasti main Instagram gitu. Tapi kalau orang yang main Instagram itu nggak semuanya main TikTok gitu. Iya, benar. Salah satu contohnya adalah saya. Saya punya Instagram tapi nggak main TikTok. Ya nonton TikTok sih, tapi di Instagram. Nonton sih, ya tahu lah gitu. Ada apa sih yang sedang viral di TikTok, tapi aku nggak punya akun di TikTok, nggak punya aplikasinya juga, nggak download lah intinya, karena beberapa alasan tertentu. alasan tertentu gitu. Alasan nggak tuh. Jadi iya sih, aku setuju kalau Instagram itu, bahkan sekarang ya yang pakai Instagram tuh bukan cuma remaja tahu, iya kan, kayak ibu-ibu. Ibuku juga. Ini sama, ibuku juga punya Instagram. Adekku SMP, masih SMP, ada yang SD, udah pakai Instagram gitu. Tapi bayi sekarang juga ada Instagramnya sih, walaupun walaupun ibunya yang megang, siapa yang megang, tapi kayak sekarang tuh bayi dari bayi pun udah dibikinin Instagram sama orang tuanya. Walaupun itu tuh bukan buat personal branding ya, tapi kayak buat cuman nge-share kegiatan mereka gitu, lucuan-lucuannya gitu ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa Instagram emang lagi happening banget. Nggak lagi happening sih, emang platform yang mostly semua orang pakai. Orang pakai. Ya mungkin sudah hampir 90% orang yang ada di dunia ini mungkin nggak tahu sih, nggak pernah. Ya sebenarnya belum pernah riset atau research juga sih. Sebenarnya Twitter juga bisa sih, tapi kalau di Twitter itu kan kita lebih gimana cara kita beropini ya. Iya, jadi mungkin orang ngelihatnya itu dari segi kayak misalnya kita lagi ada berita terkini, terus kita mengomentari tapi komentarnya yang bagus gitu kan, pasti kayak orang lihat cara penulisannya bagus nih, terus dia punya pikiran yang diskusinya kritis juga. Jadi Twitter juga bisa sih sekarang. Iya, tapi menurutku
yang Tetap paling Instagram gitu, sih, benar. Instagram juara 1 gitu kalau ada urutan Kita juara. kayak abis ini kita centang biru nggak sih di Instagram? Udah promosi Instagram gini. Ini sangat promosi Instagram banget. Nah, Iya. oke, tapi mengingat Instagram nih, media sosial, kayak menurut aku sih sekarang ya nggak semua anak muda tuh nge-share gitu Personal branding Instagram. mempersonal branding menggunakan Instagramnya untuk mempersonal branding, memanfaatkan Instagram sebagai wadah untuk mereka mempersonal branding kayak gitu. Iya. Dengan mungkin ya beberapa alasan tertentu, mungkin karena ngerasa kurang comfort aja di Instagram, bukan comfort zone-nya dia gitu, karena banyak followersnya mungkin, atau mungkin takut terbully kah? Mungkin salah satunya. Ya punya ambiguitas gitu loh, orang nganggapnya beda-beda. Iya, bener. Tapi sebenarnya hal gitu tuh kayak ya udah bodo amat nggak sih harusnya? Iya sih. Cuma mungkin buat some people itu kayak satu hal yang susah juga ya. Iya, bener. Gitu. Salah satunya kayak kita nggak sih? Iya, kita berdua tuh masih belum belum gitu sih. menggunakan Instagram untuk personal branding sebenarnya. Ya. Kurang aktif Ya, enggak juga kurang sih, aktif. tapi sebenarnya kita aktif di Instagram. Kita menggunakan Instagram itu setiap hari, tapi kita kurang nge-share aja gitu, nggak kurang nge-share, share. Iya, mungkin itu kurang sih, bukannya kurang ya. Sebenarnya hopefully nanti abis ini kita bakal lebih semoga, aktif ya. Semoga. Nah, tapi kan kalau aku nih ngerasa Instagram itu aku belum ngerasa comfort gitu kalau misalkan nge-share sesuatu di Instagram. Menurut kamu nih, ada nggak sih platform lain selain Instagram yang cocok buat aku gitu? Karena aku orangnya lumayan agak ansos di sosial media, bukan ansos juga gimana ya tadi ngerasa kurang comfort aja kalau nge-share sesuatu di media sosial gitu. Menurut kamu ada nggak sih platform lain gitu selain media sosial, tapi kita tetap bisa membranding diri kita gitu, tetap bisa melakukan personal branding? Kalau menurut aku tuh gini, kita sebagai mahasiswa ya, kita berdua tuh sebagai mahasiswa tuh bisa mempersonal branding diri itu, membranding diri kita itu lewat misalnya kelas nih, kita di kelas gitu, even ini kelas online ya, tapi kan kita juga bisa buat kayak misalnya dosen nanya kita jawab, terus kita juga aktif dalam diskusi kayak gitu, dan itu juga salah satu cara buat membranding diri gitu. Kayak misalnya nih, aku sering aktif di kelas, pasti kayak dosenku atau teman-temanku tuh kayak, wah kayaknya dia punya pemikiran yang bagus nih, dia bisa ngomong, public speakingnya bagus kayak gitu. Kayak bener. Selain di bidang akademis juga kita bisa tahu ikut organisasi atau ikut kepanitiaan kayak gitu sih kalau menurut aku di social life kita sebagai anak kuliahan gitu. Iya bener, aku setuju sih sama pendapat kamu nih, Ra. Bahwa personal branding tuh selain lewat media sosial tuh kita bisa sesimpel ketika kita bertanya di kelas, Iya, benar. atau kita menjawab pertanyaan dosen di kelas, gitu. Even kelasnya kelas online, mengingat Zoom kita. ya. Berarti Zoom juga bisa tuh masuk platform. Iya, Zoom ya, berarti Zoom. platformnya Google Meet, gitu, Google gitu Meet bisa. salah satu platform yang bisa nih buat mempersonal branding. Karena kenapa aku bilang sesimpel ketika kita bertanya di kelas atau aktif di kelas kayak gitu, jadi orang tuh tahu gitu kalau kita tuh dengan kita tahu gitu bahwa kita tuh paham nih misalkan tentang materi ini, terus juga secara tidak langsung orang bisa ngelihat, oh ternyata kita tuh orangnya pede gitu, berani berbicara gitu. Terus juga bisa jadi kalau misalkan kita punya public speaking yang bagus, dengan kita bertanya gitu kan, jadi orang bisa dengar kan kayak, oh ternyata public speakingnya bagus ya, kayak gitu. Bener. Oh ternyata cara berkomunikasi si Safira ini atau si Istiqlal ini bagus ya ternyata gitu. Bener. Atau ternyata dia punya pemikiran yang kritis gitu tadi dengan biasanya kan karena kita di kelas itu biasanya mengangkat isu-isu juga kan bareng dosen. Apalagi kita masih FISIP nih. Apalagi kita mahasiswa FISIP yang kayak banyak isu-isu politik kayak gitu yang dibahas. Isu sosial juga kan. Isu sosial juga. Jadi kita gimana, dan itu biasanya yang terkini gitu kan. Dan benar. Kita bisa dari situ juga orang lain bisa, oh ternyata orang ini bisa ya ini punya problem solving yang bagus ya kayak gitu. Benar. Punya pemikiran yang bagus ya gitu. Nah, tanpa kita harus ngasih tahu kayak aku punya pemikiran yang bagus loh, kayak gitu kan. Itu sih personal branding tuh gitu. Personal branding ini kalau menurut aku sih perlu adanya interaksi. Iya, interaksi. Iya, ketika kita berinteraksi dengan orang,
kita juga bisa loh nggak personal membranding diri kita gitu. Ketika misalkan nih kita ikut organisasi, terus di organisasi pasti ada prokeran gak sih? Iya, proker ya. Proker. Dan di proker itu biasanya kita ada job, dapat job gitu. Apalagi misalkan nih Tanggung kita jawab gitu ya. Tanggung jawab, apalagi misalkan dapat bagian koordinator humas misalkan, Ya, atau ketua koordinator divisi gitu ya. Iya, ketua divisi, Divisi. koordinator acara kah misalkan, atau jadi ketua pelaksana. Ya, ketua pelaksana ya, benar. Nah, dari situ kita orang lain bisa tahu gitu, oh ternyata si Safira ini punya jiwa kepemimpinan ya, kayak gitu. Oh ternyata Istiqlal ini punya jiwa kepemimpinan ya, tanpa kita harus kasih tahu bahwa aku punya loh, kayak gitu. Ya, benar. Dengan kita ikut organisasi, dengan kita bisa bikin event, apalagi eventnya bisa sukses gitu kan. Ya, dari situ terus dikenal orang banyak iya, juga, dikenal orang kan. banyak. Dari situ kan misalkan nih sebuah acara dikenal orang banget, konser gitu ya, konser, event ya. sebuah event gitu, terkenal gitu. Terus biasanya kan orang juga nyari siapa sih ketua pelaksananya, Iya, acaranya keren banget, siapa sih gitu. panitianya, iya, siapa gitu sih, ya. gitu. Nah, dari terus dilihat, oh ternyata Safira panitianya, oh keren banget, keren kayak banget, gitu. Iya. Jadi dari situ kita juga bisa mempersonal branding kita gitu, tanpa ya tadi Tanpa kita ngomong langsung, tanpa kita ngomong gitu. sebenarnya personal branding itu tanpa kita harus ngomong bahwa kayak aku punya jiwa kepemimpinan loh, kayak gitu. Tapi orang bisa ngelihat gitu. Benar. Oke, kayaknya sih personal branding yang cocok untuk kita, wadah platform yang cocok untuk kita mempersonal branding dan membranding diri kami berdua itu adalah dengan kita aktif di kelas dan juga ikut organisasi tadi. Nah, jadi kalau kalian nih ada yang ngerasa kayak kita juga, yang ngerasa kayak kurang comfort untuk nge-share sesuatu di Instagram gitu, belum nyaman gitu dengan Instagramnya, bisa tuh diikutin cara kita dengan aktif di kelas tadi, kayak gitu. Oh iya, oke, setuju sih aku. Dan Iya. aku mau kasih sedikit info yang aku baca dari satu artikel gitu, kayak dia tuh bilang kalau misalnya personal branding is not about 1 hour or 2 hours but it's 24/7, kayak dia tuh benar-benar melekat di diri kita a whole time of our life gitu. Ya, every time gitu Yes, ya. every time. Oh, dan juga gini, kan tadi kita udah jelasin juga kalau misalnya gimana sih personal branding itu kita kayak citra kita gitu kan. Tapi perlu diingat, ini kayak remindersnya, personal branding itu bukan topeng gitu. Maksudnya bener. kita tuh bukan kayak kita Berpura-pura. pura-pura gitu kan. Kalau topeng tuh kayak bukan diri kita yang asli, Iya. kayak gitu. Enggak, Tapi bukan sandiwara ya. iya, bukan sandiwara, tapi kayak gini sih simpelnya tuh kayak be authentic to yourself gitu. Iya, jadi diri sendiri aja gitu. Karena personal branding itu ya karakter kita sendiri Iya, gitu. benar, nggak bisa kita buat-buat gitu loh. Iya, Kita benar. bisa berusaha misalnya untuk berubah gitu bisa, cuman nggak Iya. pura-pura gitu. Makanya tadi aku jelasin juga bukan cuman sekedar 1 hour or 2 hours gitu, tapi a whole time. Poinnya sih keep being yourself. Yes, kan? authentic to Iya, yourself. authentic, yes, bener. Nah, dari diskusi kita hari ini tadi tentang personal branding, bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata untuk kita bisa membranding diri itu ada banyak cara gitu. Iya, banyak cara sih. Mulai dari lewat media sosial, Iya. lewat aktif di kelas, lewat ikut organisasi, dan masih banyak cara lain yang mungkin kalian bisa research, bisa search aja gitu benar, sendiri benar. lewat internet kayak Iya, gitu. dan mungkin kayak bisa kasih tahu kita juga ya. Iya, bisa Kita tuh belum realize komen gitu. di Iya. kolom komentar kalau misalkan ada yang kayak sama senasib Iya. dengan kita, atau ada kayak trik jitu baru bagaimana personal branding yang cocok gitu. Iya, benar, setuju. Jadi buat teman-teman semua yang masih kayak kebingungan mau personal branding, sebaiknya dari sekarang ya. Iya, dari sekarang branding sih. diri. Walaupun kita baru semester 3, penting banget Ya, bisa membranding diri dari kalau sekarang. kalian juga masih anak SMA atau SMP atau bahkan SD itu nggak apa-apa loh. Iya, masih siswa gitu kan ya, sebelum Bener, jadi masih mahasiswa. siswa, bener. Karena juga personal branding ini dilihat juga track record kita, bukan cuman kita selama 1 tahun terakhir, tapi bagaimana kita beberapa tahun sebelumnya. Setuju. Kayak gitu. Oke deh, kayaknya itu aja untuk Wanodia Senior kali ini. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang kayaknya menarik untuk kita bahas, mungkin akan ada pembahasan baru, mungkin. 2.0. Oke deh, itu aja dari aku, Istiqlal Faiha. Aku Safira. See you, bye. Sampai ketemu di Wanodia Senior berikutnya kalau ada. Dadah. Dadah.